Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa azzim wa karrim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita semua dipilih Allah untuk sama-sama berkumpul di tempat yang baik, di bulan yang baik, dihadiri insyaallah semuanya orang-orang yang baik, mengagungkan manusia yang paling baik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan gak satu pun di antara kita yang duduk di majelis ini pulang meninggalkan tempat ini, melainkan Allah memperbaiki keadaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki zahir dan batin kita dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak, sedangkan yang kita eluh-eluhkan adalah sebaik-baiknya makhluk, yang kita sebut-sebut adalah sebaik-baiknya ciptaan, yang kita panggil-panggil adalah manusia yang paling merindukan kita, yang paling mencintai kita, yang paling menyayangi kita. Bal ana rahmatul muhda. Ketahuilah bahwasannya aku Rasulullah adalah rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Dan kita menjadi umat yang paling istimewa, umat yang paling agung, umat yang dieluh-eluhkan oleh para nabi, umat yang diidam-idamkan oleh para nabi, umat yang diinginkan oleh para rasul. Sehingga para nabi rasul pun mereka ingin menjadi seperti kita, bagian dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bakhtana, sungguh beruntung kita. Kita nggak minta sama Allah, kita nggak pesan sama Allah, kita lahir ke alam dunia ini, Allah pilih kita, Allah takdirkan kita sebagai sebaik umat. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian, kata Allah, menjadi umat yang paling baik daripada umat-umat yang lain. Walaupun umur kita paling pendek, umur kita ini bu paling pendek. Umat Nabi terdahulu umurnya ribuan tahun. Dulu di zaman Nabi Musa, ada seorang ibu nangis curhat sama Nabi Musa. Ya Musa, saya kena musibah, saya punya problem, saya punya masalah, saya sedih. Nabi Musa nanya, kenapa bu? Saya punya anak masih kecil, udah meninggal, belum nikah, belum rumah tangga, masih anak-anak sudah meninggal. Nabi Musa nanya, berapa umurnya bu? Umurnya baru 1300 tahun. Baru 1300. Sebagaimana kita senyum, Nabi Musa juga senyum. Ini ibu singgung, ya Musa, kok kamu senyum? Saya lagi sedih. Nabi Musa bilang, bu, bakal datang nanti umat akhir zaman. Dalam kitab Taurat diceritakan umurnya cuma 63 tahun. Kalaupun lebih, bonus. Saya mau nanya, hadirin masyarakat di sini, ada nggak yang umurnya 100 tahun? Kalaupun ada 1-2, itu pun udah jarang. Kalaupun ada, udah sakit-sakitan.
63 tahun lebihnya bonus. Itu ibu kaget, cuma 63 tahun yang Musa. Iya, kalau Allah memberikan saya umur cuma 63 tahun, saya gunakan sekali sujud sama Allah gak bangun-bangun lagi. Maksudnya apa? Umat Nabi terdahulu itu ibadahnya getol, Bu. Sujudnya lama, ibadahnya lama, tadarruknya lama. Tapi sekali dia bikin dosa sama Allah, habis pahalanya. Tapi kita umatnya Nabi, umat yang umurnya pas-pasan, badannya lemah, tapi kita diberikan bonus obral besar-besaran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cinta banget sama kita. Nabi Muhammad sayang banget sama kita. Dulu Nabi Khidir diceritakan sama Allah tentang surga. Itu diceritakan tentang surga. Nabi Khidir bilang, ya Allah, ngebayanginnya aja susah tuh surga. Mala ainun ra'at, mata kita gak pernah ngeliat, Bu. Di sinetron kita lihat rumah mewah, gak ada apa-apanya. Di TV kita ngeliat istana yang megah, gak ada apa-apanya. Kita bayangin, gak bisa, Bu. Mala ainun ra'at, di dunia kamu gak pernah ngeliat. Wala uzunun sami'at, telinga kamu terbatas. Wala khatara ala qalbil bashar, gak bisa kita ngebayangin surganya Allah. Oh, surga kayak begini, lebih. Yang kita bayangin gak ada setitiknya daripada kenikmatan surga yang hakikinya nanti. Nabi Khidir ngelihat begitu, ya Allah, hoyong pengen ngelihat sekali aja. Ini ibu-ibu di sini pernah lihat surga nggak? Pernah main ke surga nggak? Buru-buru. Nabi Khidir doa, ya Allah pengen ngelihat surga. Allah maha baik, diijabah doanya Nabi Khidir, Bu. Nabi Khidir ngelihat pintunya surga, bukan lihat surga, tapi ngelihat pintunya surga. Ketika Nabi Khidir melihat pintu surga, apa kata Nabi Khidir? Ya Rabbi ma'a'zama sya'nu. Ya Allah, betapa istimewanya, betapa agungnya, betapa indahnya pintu surga. Maka Allah bilang, ya Khidir udah ngeliat belum? Udah ya Allah, ayo pulang ke alam dunia. Gak mau. Alim, embung, nikmat. Ya Khidir kamu punya istri, udah lupa sama istri saya. Ya Khidir kamu punya anak, lupa sama anak saya, namanya lupa. Saking nikmatnya surga. Ya Khidir kamu punya umat, saya gak peduli lagi sama umat saya. Kenapa? Saking nikmatnya pintu surganya Allah. Tapi kita mesti tahu, gak ada satupun manusia yang langsung masuk ke dalam surganya Allah, melainkan hanya Nabi besar Muhammad. Di dalam Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad ketika naik Buraq, kendaraan yang indah, apa kata Nabi? Wahai Jibril, besok umat saya naik Buraq gak? Ingat aja sama kita, umat yang paling megelin, umat yang paling resek, umat yang paling kedul. Ingat Nabi sama kita. Maka Jibril jawab, iya kan. Langsung buru-buru ke masjid. Jangan amin, praktek. Orang yang ketika dikumandangkan adzan, langsung dia buru-buru sholat. Kita kan belengsek, Bu. Muka-mukanya muka-muka bermasalah semua ini. Benar enggak? Yang punya penyakit, yang lagi sedih, problem sama suami, problem sama anak, yang punya hutang piutang. Benar enggak? Ini semua kita datang bawa masalah. Apa kata Nabi? Orang yang mengutamakan sholat, maka Allah akan mengutamakan dia. Jangan amin, praktek ah. Gak boleh amin, orang yang mengutamakan sholat, Allah mengutamakan dia. Leres tuh? Jelas gak? Tapi kalau orang yang suka nunda-nunda urusannya sama Allah, Allah bakal tunda urusannya. Ini ibu-ibu akhir zaman, ini sih ibu-ibu ahli surga. Saya ngomong ibu-ibu di sono. Sebagian ibu-ibu suaminya gak pulang, kok sodan.
Suaminya nggak pulang, sedih. Anak nggak salah apa-apa dimarahin. Kemana nih salah kita balik-balik? Benar nggak? Tapi herannya kalau kehilangan waktu sholat biasa-biasa aja. Allahnya ditunda-tunda, makanya urusannya ditunda sama Allah. Tapi kalau orang yang suka menomorsatukan Allah, Allah akan menomorsatukan dia. Leres. Maka Jibril bilang ke Rasulullah, yang naik buruk siapa? Orang yang menuju kemenangan. Siapa pemenang? Hayya alal falah. Mari menuju kemenangan. Kemenangan kita umat Islam di dalam mendirikan sholat. Nabi Muhammad naik buruk, ngelihat surga, Nabi Muhammad senyum. Ya Jibril, masukin semua umatnya saya masuk surga. Malaikat Jibril nanya, ya Rasulullah, wa in kana asyan, yang suka maksiat gimana? Masukin surga. Ya Jibril, wa in kana syurbil khamar, masukin surga. Ya Rasulullah, wa in kana zaniyah, dia pernah zina, masukin surga. Maka Rasulullah bilang, ya Jibril, wa in kana ja'u bizunubi ka'amsalil jibal faghfar lahum. Kalau umat saya datang bawa dosa sebesar gunung, bawa dosa sebesar lautan, kemudian dia bertaubat minta ampun sama Allah, sekali dia bertaubat sama Allah, dia berdamai kepada Allah, maka ampuni dosa-dosanya. Itu doanya Nabi, Bu. Makanya kita umat yang paling akhir, tapi pintu surga Allah nggak buka, melainkan kita umat yang pertama kali masuk. Kenapa? Karena kita umat manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad. Nabi ngelihat neraka, Nabi nangis. Ya Jibril, seandainya sebutir api neraka, sebutir aja jatuh ke alam dunia, maka akan hancur dunia dan isi-isinya. Terus gimana kalau ngebakar kulit umatku? Aku gak ridha ya Jibril. Haramkan umatku dari api neraka. Nabi minta sama Allah, ya Allah jauhkan umatku daripada api neraka. Makanya Rasul bilang, setiap umatnya Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah. Kita semua pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang gak mau. Kecuali yang gak. Saya mau tanya, ini yang hadir pengen masuk surga enggak? Pengen masuk surga enggak? Yang enggak jawab berarti enggak mau masuk surga. Pengen masuk surga? Mau masuk surga? Berapa lama di surga? Kok ada habisnya? Hari ini nikmat, besok lebih nikmat lagi. Besok kan nikmat, besok kan lebih nikmat lagi. Itu surganya Allah. Gak usah kita yang lagi ngaji, Bu. Ibu-ibu yang di luar yang lagi maksiat ditanya, pengen masuk surga nggak? Pengen. Yang lagi mabok, kamu masuk neraka, dilempar botol gitu. Nggak ada. Kenapa? Pengen masuk. Ada orang gila lewat, kamu neraka, marah tuh orang gila. Orang gila juga pengen masuk. Semua orang pengen masuk. Kalau ngomong praktek. Saya kasih tahu, Bu. Ngaji sama saya mesti jelas. Kita pengen masuk surga, ada amalan masuk surga, Bu. Tapi yang paling enak jadi ibu. Ibu mau masuk surga enak, gampang banget. Ibu mau masuk surga jalannya tol, gak ribet. Enak gak, Bu? Enak gak, Bu? Suami ibu mau masuk surga digebukin dulu. Tapi kalau ibu mau masuk surga, tol jalannya. Apa kata Nabi? Siapa perempuan yang bakal masuk surga? Min abwab ayyuma syi'ti. Pilih mau surga yang mana aja, kata Rasulullahnya. Perempuan yang kayak gimana itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah perempuan yang menjaga kehormatannya. Menjaga bayangin, menjaga kehormatan bukan cuma tubuh. Kehormatan itu apa? Perempuan yang paling mulia adalah perempuan yang paling pemalu di antara kalian. Semakin pemalu, semakin mulia. Sebab kemuliaan perempuan dari sifat malu. Sayyidah Fatimah ditanya sama Hafsah, ya Hafsah, ya Fatimah, wahai putri Rasulullah, siapa sih perempuan yang paling disukai Allah, dicintai Allah?
Sayyidah Fatimah jawab apa? Perempuan yang gak dilihat laki-laki dan perempuan gak mandang laki-laki, gak jelalatan. Ada laki-laki nunduk, leres tuh. Yang gak memandang laki-laki dan gak dipandang laki-laki. Tapi perempuan bisa mandang lelaki. Lelaki nuhese mandang awe. Nah gitu. Bareto di Hadramut Habib Al-Ajjar. Itu di Hadramut bu, gak ada perempuan bu. Kemana ibu-ibu nak? Kemana istri-istri mereka? Di rumah. Kalaupun ngeliat perempuan pakai cadar, tekan tinggali wajahnya. Dari jauh ke jalan bu, melihat dari jauh, ya Allah ditoong jauh pisan. Orang nunduk, leungit eta awewe. Naon? Neangan jalan nu sejen. Papasan jeung lalaki ge embung. Subhanallah. Menjaga kehormatannya di antaranya apa? Nutup aurat sing bener, bu. Ya Allah, berapa banyak perempuan masuk surga gara-gara satu helai rambut. Ini satu rambutnya ibu cukup untuk menjerumuskan ibu ke nerakanya Allah. Tapi kalau ibu masuk neraka kenapa tidak mau sendiri bu? Ibu kalau masuk neraka kenapa mesti ngajak-ngajak orang? Rasul bilang, ayyuhuma imra'atin, wahai kaum perempuan, istaqtarat, pakai minyak wangi, dandan, pakai make up, pakai lipstick. Itu masya Allah pun kan di kampung sono. Kadang-kadang perempuan tuh kalau pakai bedak, masya Allah tayamum bisa. Bener. Ibu tahu kue mochi? Tahu kue mochi? Sarwa banget nak. Kadang saya bilang sama murid saya, hati-hati ketipu kamu sama calon istri. Naon gitu bu, lamun karut tinggali leungeunna. Wajahna leungeunna, wajahna deh. Naon gitu bu, kadang bengetok bodoh, leungeunna hideung. Bener loh, penipuan namanya itu. Can baut-baut nah. Mukanya putih, kayak kue mochi. Bibirnya merah, kayak cetakan odading. Burung, kayak abis apa namanya ngisep palaknya orok tuh. Alisnya dikerok, cintrong ke atas. Untung di kita mah nggak ada. Rasul bilang, dengerin bu. Rasul bilang, perempuan dia dandan, pakai minyak wangi, keluar rumahnya, bau wanginya, minyak wanginya kecium laki-laki yang bukan mahram. Kecantikannya dilihat sama orang, jadi fantasi laki-laki yang sial. Orang tukang ojek ngeliatin, hayal. Jadi fantasi laki-laki yang dihinakan oleh Allah, kok mau? Apa kata Nabi? Fahiya zaniyah, maka ini perempuan terkena dosa zina. Zina itu bukan hanya bersetubuh, berkumpul laki perempuan, bukan bu. Tapi zina itu apa? Banyak. Ibu dandan keluar rumah dilihat laki-laki, zina. Dan kata Nabi, dosa zinanya bukan cuma buat dia, suaminya kena dosa zina. Orang tuanya dikubur, orang tuanya pun kena dosa zina. Orang tuanya kena dosa zina. Gak cuma orang tuanya, anak-anaknya pun kena dosa zina. Ini perempuan kalau dosanya ngajaknya. Sampai Nabi bilang, selangkah istrimu, selangkah anak perempuanmu keluar rumah membuka aurat, maka selangkah suami dan orang tuanya menuju nerakanya Allah. Orang tua kita dikubur bu, diazab bu. Diazab orang tua kita bu, gara-gara apa? Gara-gara dosanya kita bu. Makanya perempuan ini gampang menjerumuskan orang ke dalam neraka. Tapi perempuan mau masuk surga gampang. Yang pertama apa? Jaga kehormatannya. Ini kadang-kadang suara perempuan lebih gede di suara laki. Tapi saya ngaji di sini senang. Betah Habib ngaji di dia. Insya Allah ceramahnya sampai zuhur, boleh? Kenapa saya betah? Saya perhatiin yang datang semuanya gadis-gadis ini. Ini yang datang bidadari semua yang datang. Amin. Kadang saya ceramah tempat perempuan saya nggak pernah menerima bu. Bib undangan, bib acara ibu-ibu. Bung Kenapa? Loba jurik nah. Ya bener bib, iya. Kadang suka ngobrol. Ini mah nggak ada yang ngobrol, jempling, resep, ninggalin nah.
Ini kelihatan orang-orang ngaji, orang-orang ilmu. Sebab Bu kalau ngaji itu ijazah dari Habib bawa air Bu. Ngaji bawa air. Buat apa air Bib? Minta doain sama Habib? Bukan. Airnya buat minum? Bukan. Buat apa airnya? Airnya itu ditaruh depan kita ngaji yang benar. Kalau ada setan di sebelah kita, jurik, tahu jurik? Setan ngajak ngobrol. Jam berapa? Terus masak jam. Siap ke ngaji. Sebelahnya setan nih. Aja bikin was-was, ngajak ngobrol yang gak penting. Itu lihat itu Habibnya kaset. Noel ngajak ngobrol. Tapi di sini mah nggak ada, di sono. Iya. Nah kalau ada temen yang ngajak ngobrol Bu, ambil air kumur-kumur, baca Auzubillah minasyaitonirrajim. Sembur. Kenapa sebabnya? Itu saya. Berarti kalau di sebelahnya ada yang ngajak ngobrol berarti udah jelas. Ente yang jawab. Jelas. Jadi yang pertama apa? Jaga kehormatan. Kehormatan apa? Mulai sekarang jadilah wanita yang pemalu. Suara jangan gede-gede tuh. Ini kadang suami sama istri gedean suara istrinya naon. Gede. Orang mau gak majikan kelas gitu tuh tertambah gua ini mah. Itu ibu-ibu yang yang ngaji mah gak begitu. Suaranya kedengeran. Makanya perempuan gak boleh ngejawab salam laki-laki yang bukan mah. Oh, kemana aja saya kemarin? Ngaji mentahna. Lagi di rumah, tamu datang gak kenal Bang Ojek, Assalamualaikum. Jangan jawab. Bukan mah. Kan ngucapin salam sunnah, ngejawab wajib. Dari siapa dulu? Dari suami jawab, dari anak jawab, dari paman jawab, dari orang tua jawab, dari laki-laki asing. Jangan dijawab, cukup jawabnya dalam hati. Lagi sholat, Habib lagi baca doa, jangan amin, ulang ngadengin suara lah. Amin, pelan-pelan, amin. Kenapa? Suara perempuan termasuk au. Ini kalau mau sempurna, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Kan saya pengen jadi ibu-ibu yang mulia semuanya. Jaga kehormatan, tubuhnya jaga, nggak sembarangan duduk sama laki-laki yang bukan mah. Tapi saya mah kalau kemana-mana sama suami Beb bagus, sama anak Beb bagus, keluar kota bawa mahram Beb pinter. Tapi kalau ke pasar naik ojek sarwa geblek. Kan nggak syahwat Beb. Saya kan nggak syahwat udah tulir, terus ibu-ibu. Ya lain masalah tua muda, bukan masalah cantik atau kagak, tapi yang haram haram. Kenapa? Kesian diri kita Bu. Kesian suami kita Bu, kesian orang tua kita Bu. Jaga kehormatan. Yang di antara jaga kehormatan apa? Jangan suka ngomongin suaminya. Aduh, nauzubillah, dosa yang gak diampunin Bu. Ngomongin suami, pergi ke warung, duduk sama teman-teman, tahu gak suami isi itu? Suami saya mah jarang pulang. Ih kesian kamu mah. Kalau suami saya gini ngasih duit ala kadarnya, ih kesian kamu mah. Habib saya mah gak pernah ngomongin suami saya Bib terus, saya mah cuma pendengar Bib sama. Ngapain dengerin gibah? Gak ada untungnya. Sebab syaitan ngasih halawa manisan di telinga kita Bu. Kalau udah ngomongin orang Bu, berjam-jam ngerumpi gak berasa, tapi kalau ngaji baru sejam udah panas pantatnya. Kita rasanya udah 3 jam ngomongin nonton sinetron khusyuk, hatinya hudur, tumak nina, jagoannya mati nangis, jagoannya seneng ketawa sorangan. Coba kalau diganti sama Al-Quran kayak begitu, tentang syurga dia senyum, tentang neraka dia nangis. Jaga kehormatan. Jangan ngomongin suami kita. Apa kata nabinya? Barang siapa seorang istri dia menceritakan aib atau kekurangan suaminya, walaupun kepada ibu kandungnya sendiri,
laknatullah malaika hatta tusbih. Itu para malaikat Allah jumlahnya hitung bu. Ngelaknat siapa? Ngelaknat perempuan yang menceritakan tentang suaminya walaupun kepada ibu kandungnya sendiri. Kalau sama ibu kandungnya dilaknat oleh malaikat, apalagi ngomonginnya sama orang lain. Leres? Jelas? Paham? Oh, yang pertama jaga kehormatan. Yang kedua apa? Wanita yang mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat jangan tinggal bu. Jangan pernah ninggalin sholat. Wallahi celaka bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ibu punya problem, ibu punya masalah, ibu sedih, ibu punya hajat. Apa kata Nabi? Doanya seorang istri yang soleha di rumahnya meminta kepada Allah pasti dijabah sama Allah. Jadi siapa salaki ulah tengilnya? Salaki ulah tengil, abeng-abengnya di mana ya? Suami jangan sebab dibalik keberhasilan seorang suami ada doanya istri. Jadi suami benghar berkat doa usahanya lancar karena doa jelas, paham? Itu istrinya 1 apalagi 4. Kalau soleha, kalau istrinya nggak soleha, nanti salaki lagi doakan disumpahkan. Istri cukup 1 tapi soleha, dia mendoakan suaminya. Tapi bu, dengar, nih penting. Lihat bu, doa bukan di mulut. Ibu sholat doa Rabbana min azwajina, doain suami kita yang baik-baik, mulutnya doain, itu nggak dijabah sama Allah. Itu sunnah. Tapi dijabah mana? Ketika suami keluar rumah, istrinya ngebayangin, jangan yang terjadi yang di hati kita. Leres tuh, paham nggak? Doa hukumnya sunnah, diucapkan pakai bahasa Arab bagus tapi yang paling diterima sama Allah yang mana? Hati kita berdetak. Isukan kurang bayar sekolah boga duit apa entunya. Kalau ngomong gitu, rezekinya ditutup sama Allah. Rezekinya ditutup sama Allah. Tapi kalau seorang wanita soleha, besok gimana bayar sekolah, bayar listrik, uang belanja gimana? Fatawakkal ala Allah, pasti ada. Allah gak bakal melantarkan saya, langsung dikucurkan melalui suaminya. Jadi jangan itu. Misalnya bilang, mudah-mudahan jamaah sini tahun depan semuanya umroh. Ada dalam hatinya ngomong, duit gitu boga ulangnya. Siapa masuk nutup rezeki Allah? Abdi setan pintar nutup. Kata setan bilang apa? Gak mungkin bu. Udah keboga duit, utangnya loba. Ngimpi umroh. Benar gak? Rahmat Allah itu luas bu. Yang nutup siapa? Kamu. Makanya husnudzon, ya Allah suami saya berangkat, pelihara dia, jauhkan dari kemaksiatan, jauhkan dari godaan syaitan, jauhkan daripada rezeki yang haram, berikan rezeki yang banyak. Yakin, senyum mukanya. Itu suami ini di luar pulang bawa rezeki. Anak, ya Allah jangan-jangan anak saya begitu. Jadi itu pasti jadi. Sebab apa? Ana inda dhanni abdi bi. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Nih hati kita maintain bu. Hati kita pelihara bu. Ini teman gue kayaknya gak suka sama gue, akhirnya gak suka dia sama kita. Bener kan dia gak suka kan? Enggak, sebab ada magnet. Hatinya udah suuzon duluan. Kalau suuzon sama manusia bakal terjadi, apalagi suuzonnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kok gak malu? Besok nih ya Allah pikiran lagi hutang datang ini dari mana duitnya ya Allah? Gak punya dia duit. Tapi kalau dia senyum, besok ada rezekinya. Allah gak bakal lantarin saya. Bobok nyenyak, gak pusing. Besok ada yang lantarin rezeki. Leres. Ini ilmu berharga. Tinggal praktek. Jangan takut. Ibu punya hati nih, Masya Allah luar biasa bu. Tapi dijaga hati-hati. Jaga kehormatan. Sayyidah Fatimah bu, seumur hidupnya gak pernah kelihatan aurat yang laki-laki yang bukan mahram. Meninggalin jenazah dibawa. Curik Sayyidah Fatimah. Hafsah nanya, ya Fatimah kenapa nangis? Bukankah setiap orang bakal mati? Saya bukan takut mati. Saya takut kalau besok saya mati, bentuk tubuh saya itu dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Sebab zaman dulu orang meninggal pakai keranda bu, dibungkus pakai kain kafan. Itu aurat gak? Aurat. Sebab bentuk tubuh perempuan itu ini perempuan pakai jilbab,
pakai lepis atau pakai baju abaya ngetat banget, bentuk tubuhnya kelihatan, udah telanjang sekalian. Kenapa sebabnya? Sama. Itu udah haram, apalagi dalam sholat. Makanya saya bilang sama santri saya di Sumedang, di Jambi, di Bogor, di mana-mana kalau ngaji, kalau pakai mukena jangan suka pakai mukena sambungan. Ada mukena tuh, Indonesia sambungan ya? Bawah baru atas. Yang atasnya kendor. Iya, tapi ketika dia sujud, lekukan belakangnya kelihatan ngetat, maka nggak sah sholatnya. Leres. Terus pakai karung beb lain. Melik mukena yang tertutup dari atas sampai bawah. Ada kan? Ada kan? Yang tertutup yang gomber. Kenapa mesti gomber? Sebab kalau ketat termasuk hukumnya apalagi dalam leres. Kemudian auratnya sampai mana? Nih, sampai sini. Jadi kalau sholat mukenanya ke sini, Bu. Bukan di sini mukenanya, mukena di sini. Di sini. Kalau mukenanya sini, Bu, maka itu termasuk aurat, nggak sah sholatnya. Jelas? Paham? Jaga kehormatan. Sayyidah Fatimah nggak rela semasa hidupnya dilihat auratnya, bahkan wafatnya pun kalau besok meninggal nggak mau bentuk tubuhnya dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Terus kita kayak gimana? Beb, ke belakang saya banyak dosa, Beb, tapi mulai hari ini saya berjanji di sisa umur saya, Beb, saya ingin menjadi perempuan yang salehah. Insya Allah. Bu, di dunia berapa lama, Bu? Gak lah. Jaga kehormatan. Yang kedua apa? Perempuan yang mendirikan sholat. Sholat diutamain, sholat diprioritasin. Ngadu sama Allah punya masalah sama suami, jangan curhat sama orang, jangan ngadu sama orang. Tutup aib kamu serapat-rapatnya. Kenapa? Seburuk-buruknya suami, ayah dari anak-anak kamu. Seburuk-buruknya istri, ibu daripada anak-anak kamu. Tutup, ia mengewa. Salah, kini omongan kabatur, itu error tangkurakna. Error tuh. Error gak? Terus saya mengadu di mana, Beb? Ngadu sama Allah. Ya Allah, suami saya begini, ya Allah, rubah hatinya, ya Allah. Ya Allah, suami saya kasar, lembutkan hatinya, ya Allah. Ketika kamu sedang sholat, adukan semua problem kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham? Beb kurang puas, saya butuh teman ngobrol, Beb. Kalau mau curhat, fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Datang sama ulama, sama ustazah yang salehah. Cari ustazah ada apa? Datang mau curhat. Kan jadi habib, jadi ustazah tuh gitu, Bu. Pos dokter, Bu. Datang orang ke rumah kita punya problem semua, Bu. Orang-orang bermasalah semua, Bu. Datang bawa masalah, curhat kayak begini, kayak begitu. Kasih solusinya menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Boleh curhat sama ulama yang bisa menjaga aib kita, yang bisa menutupi aib kita. Cukup, nggak boleh kita cerita sama orang lain. Tuh, dalam sholat. Yang ketiga siapa? Seorang perempuan yang puasa di bulan Ramadan setahun sekali, tambah yang sunnah, cakep. Terus siapa lagi? Perempuan yang menjaga kemaluannya. Terus siapa lagi? Perempuan yang taat kepada suaminya. Taat sama suami, Bu. Sebab derajatnya seorang suami lebih mulia daripada orang tua kita, Bu. Ingat, mesti paham. Suami lebih mulia dari orang tua. Orang tua kita ridho, suami kita nggak ridho, Bu. Haram surganya Allah. Makanya ketika ikrar ijab qabul, dinikahkan kita sama suami kita, Bu, saat itu Allah dan malaikatnya menyaksikan dosanya ibu ditanggung sama suaminya, bukan orang tuanya lagi. Mentaklah memoga anak awewe nikah, alhamdulillah merdeka, ya Allah. Nges ditanggung usalaki, aman gak? Aman gak? Tapi kalau anak laki-laki masih punya hak sama orang tuanya. Anak laki-laki mesti bakti sama ibu bapaknya. Jangan udah nikah dia lupa sama orang tuanya. Na'udzubillah. Leres? Paham? Yang terakhir apa? Taat sama suami. Rasul bilang, seandainya kaum manusia boleh bersujud kepada manusia yang lain, aku perintahkan kaum wanita bersujud kepada suami. Kenapa? Saking tingginya kedudukan seorang suami. Ini 5 perkara, paham gak? Paham gak? Insya Allah masuk. Saya tutup ini tausiah.
Saya tutup ini tausiah yang terakhir. Kalau udah jadi wanita soleha, udah ngaji, hadir majelis taklim, biasain jangan bawa karung-karungnya yang bolong. Nih ibu datang ke sini bawa pahala banyak bu, nggak kelihatan aja pahalanya bu. Karungan pahala, tapi ingat jangan sampai karungnya bocor. Paham? Paham? Maksudnya apa? Jangan sampai pahala kita habis di jalan. Jangan sampai pahala kita habis di siapa? Ibadahnya bagus, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia taat sama suami, dia tutup aurat, dia hadir majelis ilmu. Tapi ada problem sama siapa? Sama tetangganya. Pakai jilbab, ibu-ibu pengajian, tapi nggak akur sama tetangganya. Demi Allah, sholat, puasa, ibadahnya nggak diterima sama Allah. Habib, saya mah nggak pernah musuhin orang, Bib, ih hebat. Tapi saya dimusuhin sama teman saya, Bib. Alhamdulillah, biarin. Kita dimusuhin orang, biarin bu. Yang penting kita nggak boleh musuhin orang. Bib, tetangga saya benci sama saya, Bib. Jalankan ibu yang banyak dosa, Nabi Muhammad yang sempurna. Nabi dimusuhin sama tetangganya, bu. Ada nenek-nenek tua, kolot, hirup deh. Majusi. Ini ibu-ibu, setiap Nabi Muhammad lewat, diludahin mukanya Nabi. Nabi lewat, dilemparin kotoran. Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan, saya tebas kepala itu nenek-nenek. Jangan. Kadang kita punya masalah ngadu sama suami bu ya. Tuh tetangga tuh resek tuh. Mana gue tak? Mus aja tersep kayak tak wewek. Kok musuhan ngajak-ngajak? Pergi majelis taklim, gak usah ngaji sama dia. Kita mesti bikin grup sendiri. Kan dia menjadi ciri bel. Kok ngaji grup-grupan? Kok ngaji cocok-cocokan? Kok ngaji ada geng-gengan? Jangan cari teman ngaji. Bukan itu kita cari pengajian. Ngumpul, arisan, ngerumpi, ngegibah. Bukan. Tapi cari teman yang baik. Ketika kita nggak akur sama teman kita yang lain, diakurin sama dia. Nggak boleh musuh-musuhan. Cakep. Jangan kompak, ada ibu kurang lebih mulutnya kasar, kita musuhin rame-rame yuk, nggak boleh. Tugas kita apa? Perbaikin dia. Ada ibu-ibu suka ngomongin kita, baikin. Nabi Muhammad, tetangganya ngelemparin kotoran, Nabi senyum aja. Tiap hari nenek-nenek buang sampah ke rumah Rasulullah. Nabi buka pintu, ada sampah, dibersihin sama Nabi. Besoknya buka pintu lagi, ada lagi sampahnya, dibersihin lagi sama Nabi. Setiap hari langganan. Satu kali Nabi buka pintu, Nabi lihat kok tumben sampahnya nggak ada. Langganan kita kemana? Ya Aisyah kemari, ya Humaira. Nabi kalau manggil istri, manggilnya apa? Pakai gelar bu. Cinta, sayang, beb. Sunnah itu, sunnah apa? Kalau pengantin anyar harus yang manggil pemajikan, sayang, ayo salat subuh berjamaah. Iya bu. Istrinya udah turun mesin, istrinya udah udur, bangunin salat subuh, bukan lembut lagi, pakai kaki ini. Untung suami kita nggak begitu bu ya. Tuh lihat bu, itu Nabi Muhammad nanya sama Humairah, ya istriku, kemana tetangga kita? Ya Rasulullah, dia lagi sakit. Bayang tuh bu. Orang boga tetangga kos gitu modern pijidan. Dengar kabar dia sakit, apa yang kita lakukan bu? Lebok. Nabi bilang, ya Aisyah, ada makanan enggak? Aduh ya Rasulullah, seliter gandum sama kurma beberapa butir doang buat kita makan nanti malam. Ini malam kita puasa dulu, kita anterin sama dia, dibawain sama Nabi Muhammad. Assalamualaikum, ngintip itu nenek-nenek. Dilihat yang datang siapa? Oh musuh saya ini. Yang datang musuh saya. Muhammad mau ngapain? Saya datang mau jenguk bu. Dibukain pintu, ada apa? Ini saya bawain makanan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah berikan afiat. Ini makanan sedikit bermanfaat buat ibu. Itu nenek-nenek langsung sujud, dia nangis. Ya Muhammad, engkau orang yang saya zalimi, orang yang saya sakiti. Tiap hari saya berbuat buruk kepada engkau. Ketika saya sakit,
Gak ada yang jenguk saya, anak saya, sahabat saya ninggalin saya, tapi engkau musuh saya yang pertama kali mengunjungi saya. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dulu saya benci sama kamu, tapi detik ini saya paling cinta kepada engkau. Leres. Akhlak yang baik bisa menghilangkan niat buruk orang. Kalau mencintai itu indah, kenapa mesti bermusuhan, Bu? Ada orang musuhin kita, aduh alhamdulillah saya mau ikutin sunnah Nabi, bawain makanan. Ada orang ngatain kita, kita doain dia. Ini mulutnya bagus semua ya? Iya, Bu. Ada yang suka ngatain ibu nggak, Bu? Ada yang suka ngomongin ibu nggak, Bu? Ada nggak? Alhamdulillah sing loba mau gara-gara. Amin. Amin. Kenapa, Bu? Ada orang ngatain kita, Bu, derajat kita naik di sisi Allah. Kalau sabar. Kalau punya aplikasi anti-pi, leres. Ini jelas gak kalimatnya? Anti-pi. Ada orang ngatain kita, kita sakit hati, berarti itu virus lebih jahat dari corona, nempel sama kita. Kita mati, matinya kita sul khatimah. Gara-gara orang ngatain kita, kita sih. Ada orang nyakitin kita, kita sih sial. Kenapa sebabnya? Kalau kita sakit hati, Bu. Tapi kalau punya aplikasi antivirus, ada orang ngatain kita, makasih banyak, aib aneh emang banyak, Allah balas inti dengan kebaikan. Masya Allah. Ada orang ngomong kita gak baik, kita doain dia jadi orang baik, Bu. Kalau kita doain jadi orang jahat, tiap hari dia jahat sama kita, Bu. Doain jadi orang baik, bawain hadiah, puji dia, sanjung dia, ini baru perempuan yang baik. Kenapa sebabnya? Kalau kita gak punya musuh, hidup kita rahmat. Tapi kalau punya musuh, dunia yang gede jadi kecil. Mau kondangan, ayah saya tak kira kondangan. Mau ngaji, ada si itu, males gelap. Embong di itu orang mah teresap kemana enak. Benar gak? Banyak gak begitu? Di sono, di sini mah enggak. Ingat pesan Habib, orang yang memutuskan silaturahmi, ibadahnya gak diterima sama rugi gak? Rugi gak? Pulang dari maulid Nabi yang tadinya gak akur, saling minta maaf. Kata setan, ulah gengsi atuh. Isi pan maneh anu salah ka urang. Wah, setan dibobodo ku setan. Berarti ini namanya budaknya setan. Kita mah gak mau kayak begitu, insya. Terus apa lagi? Jaga mulut. Jangan suka ngomongin orang. Jangan suka nyakitin orang. Kalau ngomong mikir dulu. Manfaat gak omongannya, baik gak omongannya. Kalau ngomong jadi mudarat, kalau ngomong malah jadi tabungan dosa, jangan. Kenapa? Berapa banyak orang masuk neraka wafat sul khatimah gara-gara gak bisa ngejaga mulutnya. Ini mulut, Bu, bentuknya kecil, Bu, akibatnya besar. Berapa banyak orang mati gara-gara mu? Berapa banyak orang masuk penjara gara-gara mu? Berapa banyak orang binasa gara-gara mu? Apa kata Nabi? Yang ngomongin orang gak baik, dia gak baik. Ulang ngaji pakai jilbab, tinggali kata awewe ke sekolah pakai jilbab ngewa. Hatena ngomong gitu, maka pahala kita diambil sama dia. Paham? Paham? Leres? Jelas? Yang terakhir kita tutup sama doa Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada banyak poin lagi, Bu. Cuman waktunya nggak berasa, Bu. Udah sejam 15 menit ada ngomong, Bu. Ibu sih ngedengerin mah enak, kurang capek. Habis ini masih ada doa apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman ini jatuhnya paman saya, Bu. Habib Abdurrahman Al-Badri, tetangga kita di sini ada habaib, masya Allah orang soleh, Bu. Itu jatuhnya paman saya, Bu. Jadi saya keponakannya beliau, Bu. Sebab umurnya terpaut beda jauh. Kalau saya umurnya 25, beliau umurnya sudah hampir 40-an. Doain beliau biar panjang umur, Bu. Nanti habis beliau nyampein ilmu sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarafa wa karrama wa majjada wa adzama wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma jal jam'an hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajal finna wa la minna wa la ma'nan sadiyan wa la mahruma. Allahumma nafaddal khair wa anhum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengundang kami
Engkau menghadirkan kami, Engkau menggerakkan kami, Engkau memilih kami untuk berkumpul menjadi tamu-Mu ya Allah. Sebagai tamu Nabi Muhammad, ya Allah, apabila Engkau tidak menghendaki kami untuk hadir ya Allah, maka tidak akan sampai kaki kami ke tempat ini ya Allah. Ya Rabb, berapa banyak mereka orang yang kami kenal di waktu yang sama, di saat ini mereka sibuk dengan medsosnya, mereka sibuk dengan handphonenya, mereka sibuk dengan sinetronnya, mereka sibuk dengan dunianya. Tapi kami bersyukur ya Allah, di pagi hari yang sesaat ini kami sibuk dengan Engkau ya Allah, kami sibuk dengan Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, jangan sia-siakan perkumpulan kami ini ya Allah. Kami datang membawa permasalahan, kami datang membawa problem, kami datang membawa hajat, kami datang membawa kesedihan. Ya Rabb, jangan satu pun di antara kami pulang melainkan Engkau kabul hajat kami ya Allah. Engkau permudah segala urusan kami ya Allah. Engkau hapuskan segala kesedihan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang meneladani Hubabah Fatimatul Zahra, wanita yang mengenal cinta kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jangan jadikan orang-orang kufar, wanita-wanita yang sial menjadi panutan kami ya Allah, menjadi teladan kami ya Allah, menjadi contoh untuk kami ya Allah. Jauhkan mereka dari penglihatan kami ya Allah. Ya Allah, setiap hari kami sibuk dengan TV ya Allah, setiap hari kami sibuk dengan handphone ya Allah, setiap hari kami sibuk dengan medsos ya Allah. Jadikan kami orang yang sibuk dengan Al-Quran. Kapan terakhir kali kami sibuk merasakan manisnya membaca Al-Quran? Kapan terakhir kalinya kami sibuk dengan menikmati Al-Quran? Ya Rabb, jadikan kami orang yang mendapatkan halawatul Quran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami majelis ini berkumpul ya Allah, kami sadar kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak bermaksiat ya Allah. Kami banyak kealfaan ya Allah. Kami banyak kelalaian ya Allah. Ya Allah, secara zahir kami adalah jasad, namun secara hakikat kami tidak bukan dan tidak lain, hanyalah kumpulan-kumpulan karung dosa ya Allah. Ya Allah, seandainya dosa kami Engkau tampakkan berupa bau busuk, setiap kami berbuat dosa akan menimbulkan bau busuk, maka suami kami akan meninggalkan kami, anak-anak kami akan meninggalkan kami karena bau busuk yang keluar dari tubuh kami karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau menutupi kesalahan kami, Engkau menutupi aib-aib kami. Maka pada pagi hari ini kami bertaubat kepada Engkau ya Allah. Kami meminta ampun kepada Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami, ridhai kami ya Allah. Ya Rabb, di akhir doa kami, seandainya besok kami meninggal, maka wafatkan kami dalam keadaan husnul. Jangan Kau telantarkan kami, jangan Kau binasakan kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ketika besok ajal datang kepada kami, suami kami meninggalkan kami, anak-anak kami melupakan kami, orang tua kami hanya mengenang kami ya Allah. Ketika kami terbujur kaku di dalam kubur ya Allah. Ya Rabb, berapa hari di dalam kubur? Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, tapi selama-lamanya sampai datang persidangan akbar ya Allah. Sendirian dengan dosa-dosa kami ya Rabb. Maka berkat perkumpulan kami pada pagi hari ini ya Allah, terangi kubur kami dengan nurnya Nabi Muhammad. Terangi kubur kami dengan nurnya Nabi Muhammad. Ya Allah, rumah kami jauh dari Nabi, maka pagi hari ini kami bawa nur Nabi Muhammad ke rumah kami ya Allah. Sehingga suami kami meneladani Nabi Muhammad, anak-anak kami mencintai Nabi Muhammad, dan kami menjadi wanita yang menghidupkan sunnah dan syariat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kecantikan kami hanya untuk suami kami. Jangan sampai ya Allah, aib yang kami umbar di alam dunia ini cukup untuk menjerumuskan kami ke dalam kemurkaan Engkau ya Allah. Ya Rabb, yang sakit di majelis ini banyak yang sakit ya Allah. Penyakit yang dia sadari, yang belum dia sadari, pulang dari majelis ini sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Khususnya penyakit daripada guru kami, dari panutan kami, dari ustazah kami, Ustazah Syahwana. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesembuhan yang sempurna.
Allah angkat penyakit beliau. Bitamamil afiyah, birridha wal inayah. Dan antum semua yang sakit Allah sembuhi penyakitnya, penyakit zahir maupun penyakit batin. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dan kami minta orang tua kami yang sudah meninggal, orang tua kami yang sudah wafat, mereka menyaksikan kami pada pagi hari ini ya Allah. Jadikan setiap pahala kami ya Allah, Engkau berikan pahala yang sama kepada kedua orang tua kami di alam kubur ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka taman-taman surga Engkau ya Allah. Dan orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa ibu kami sebelum mereka ridho terhadap kami ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kedua orang tua kami sebelum mereka berbahagia terhadap kami ya Allah. Ya Rabb, kalau kami melantarkan kedua orang tua kami, maka besok anak kami akan melantarkan kami. Ya Rabb, aslihna bibirrul walidain wa tarham wa tahannan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Fatihah. Hadirin hadirat, saya tutup tausiah ini dengan permintaan maaf, minta ridha apabila ada ucapan Habib, apabila ada perkataan Habib yang tidak berkenan. Mudah-mudahan antum sekalian membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Habib yang berbicara di sini bukan berarti Habib lebih baik dari antum sekalian. Mungkin di antara kita yang paling banyak dosanya Habib, ya. Tapi mudah-mudahan Allah memaafkan saya, memaafkan antum sekalian. Dan ucapan terima kasih saya kepada Sohibul Bait, kepada para panitia, kepada para tokoh, aparatur pemerintahan. Mudah-mudahan Allah balas antum sekalian dengan sebaik-baiknya balasan. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.